Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, masih jumpa lagi di channelnya Sepia Motor. Nah, untuk di siang kali ini ada garapan lagi bang. Sebenarnya ini garapannya banyak. Kemarin tuh si abangnya udah bawa paketan ya. Paketannya itu kopling, terus di bagian blok sehernya juga udah diganti ya. Cuman untuk dari blok seher ini sebenarnya udah saya terap kemarin. Udah saya terap, udah rapi, udah hidup. Kemarin si abangnya juga di sini nungguin, dan cuman untuk pengerjaan di bagian kopling ini agak lama ya bang ya. Soalnya di bagian sini untuk yang dirubah itu sebenarnya di bagian kopling itu. Kalau misalnya dibikin kopling tangan itu pertama ngerubahnya di bagian sini bang. Nih di bagian apa tuh otomatis ininya kan dilas kayak gini nih bang, nih di titik 3 biji gini dilas, dimatiin. Dan untuk cage yang di dalamnya tetap saya pasang sama ring-ringnya. Soalnya kalau misalnya seumpama ntar distandarin lagi jadi gak bingung, gak keder bang. Maksudnya nyari yang spare part yang standarannya gitu ya. Dan untuk pengelasannya di sini sebenarnya kalau misalnya pengen rapi, kalau misalnya nggak ada bandulan bekas, ya minimal disetut aja, motornya disetut, disetut, dibawa ke tukang las itu apa, las karbit bisa. Cuman kalau ini kan kemarin lasnya las itu, las kawat bang, maksudnya ditotol di sininya, cuman dimaksimalin. Kalau misalnya ngelas di bagian sininya itu harus benar-benar kuat ya, takutnya ntar goyang apa getar. Cuman kalau misalnya posisi dipasangin semua kayak gini aman bang, nggak bakalan getar ya. Terkecuali kalau di bagian sininya nih dibuangin, kan suka ada juga tuh di sininya, di bagian ininya dibuangin. Cuman kalau misalnya dibuangin sini bobotnya kan lebih enteng, otomatis motor kalau misalnya dibawa itu agak geder ya gitu. Jadi untuk masukannya, kalau saya kemarin kan ada kerkas bekas kayak gini nih, bekas pega lama saya bawain. Jadi untuk pengelasannya lebih safety bang. Jadi untuk di gerigi ininya tuh lebih lurus semua. Jadi untuk masuk ke kerkas yang di motornya itu bener-bener rapih gitu ya. Nah posisinya kan kemarin saya bawain kayak gini nih. Jadi kalau posisi ngelasnya ininya posisinya kayak gini, jadi nggak goyang, nggak geser yang di bagian gigi sininya, gerigi sininya. Dan di sini pun udah saya kemarin dilas ya, tuh udah rapi, pokoknya udah rapi. Kalau di bagian sini untuk masukannya ya pokoknya nggak ada yang dibuang tuh, kayak ring-ring yang di dalamnya saya tetap dipasang gitu ya. Jadi untuk pemasukannya di bagian sini kayak gitu bang. Nah untuk selanjutnya yang dirubah tuh di bagian sininya bang. Ini kan buat setut yang aslinya itu sebenarnya kan modelnya kecil bang, buletan di sininya itu kecil. Otomatis kalau misalnya dipakein kopling tangan kayak gini, ini harus agak digedein ya. Soalnya setutnya beda, lubang buletan ininya lebih gede diameternya. Kalau yang aslinya kan tuh kecil, jadi posisinya kalau misalnya di bagian sininya digedein, dia masuk setutnya yang bawaan kopling tangan itu kayak gini tuh modelnya agak gede, buletan diameter ininya agak gede. Dan di sini pun saya udah dibor. Cuman bornya kalau untuk dibor sih sebenarnya jangan dah, mendingan dibawa ke tukang bubut aja bang. Soalnya ini keras banget. Kemarin aja saya sampai berapa jam ini ngerjain ininya itu apa, pengeboran ini. Jadi lebih kalau misalnya teman-teman semua ada yang ngerubah kopling tangan kayak gini ya bisa dibawa tukang bubut aja. Jadi dibawa setut ininya, minta diukurin diameter ininya harus pas ya, harus pas kayak gini, jangan terlalu ngoblak juga. Jadi dibikin sedang aja gitu, jedanya dikit aja. Soalnya yang aslinya pun dia jedanya dikit gitu ya. Nah untuk masukannya di sini yang dirubah itu di bagian sini setut ininya. Soalnya kalau yang Pega ZR apa Jupiter robot kayak gini tuh dia modelnya nggak ada per kopling ya. Jadi modelnya fiber kayak gini tuh, fiber. Jadi sistemnya ntar kan ngejepit kayak gini nih. Jadi ngejepitnya gimana ya? Nah posisinya kan ntar nekan kayak gini bang. Gitu. Posisinya nekan kayak gini.
Dan selanjutnya di bagian sini sih udah saya rakit, soalnya di bagian bak ininya udah saya rakit. Ini tinggal dipasang doang, dan di sini pun udah saya rapin semua tuh. Kayak seal setut udah dipasang. Di bagian sini udah dipasang, seal selah ini diganti juga. Kemarin udah tahu si abangnya kemarin, soalnya udah kesini. Dan di sini udah bersih semua. Ini udah bersih semua bang, tinggal ntar dipasang rapin aja. Ntar saya kasih tahu maksudnya cara pemasangannya sekalian aja. Jadi ntar bagian sini saya pasang ulang, dan ntar selanjutnya kita langsung cek hasilnya aja gitu ya bang ya, biar gak terlalu durasinya. Dan di sini pun udah dipotong juga bang, mau gak mau di sini di bagian sini harus dihilangin yang sambungan spionnya itu, dan diganti pakai sambungan gini. Nah ini posisinya jadinya begini nih, posisinya masuk begini bang. Nah, ntar tuh, nah jadi posisinya masuk begini, dan ntar kita tinggal dikasih baut di sini aja gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan aja bang, pemasangan di bagian kuplingnya. Barangkali ada yang kurang paham untuk pemasangan ya, di sini sekalian aja saya bikinin cara memasang pemasangannya gitu ya. Takutnya ada yang kurang paham apa mekanik pemula. Kalau mekanik udah jadi mah gak usah dibahas lah bang, pasti udah pinter gitu. Ini mah khususnya untuk bocah-bocah yang masih PKL aja gitu, kayak bocah-bocah SMA resep-resep merubah kan gitu. Jadi kalau misalnya lebih jelas gini kan pemasangannya, jadi ntar enak dipahaminya gitu ya bang ya. Nah, sekarang kita pasangin dulu di bagian depan sininya. Untuk di bagian depan sini sebenarnya simple. Ini kalau posisi ini kan udah dilas paten semua, jadi gak usah ragu lagi, tinggal plek colok aja gitu ya. Tinggal plek colok kayak gini. Nah, tinggal plak colok kayak gini, dan jangan lupa juga di sini ada bosnya bang. Bosnya kayak gini tuh. Udah dipasang bosnya, lalu kita pasangin ringnya. Modelnya ringnya tebel dia. Ntar. Nah untuk ringnya kayak gini, ringnya tebal kayak gini, dan untuk murnya kayak gini. Sebenarnya murnya sih sama, dia mau yang di bagian sini apa di bagian sini sama dratnya ya, cuman beda warna aja. Kalau bawahnya kan yang ini agak putih, kalau yang depan. Kalau yang belakang dia modelnya hitam gitu. Nah udah dipasang gini, tinggal kencengin, ntar lanjut ke pasang rumah kuping. Ntar yang enak dulu di sini dah. Ini engkolan dulu bang, soalnya kalau engkolan gini agak susah juga ya. Barangkali ntar ada yang buka nggak tahu caranya, kan lumayan juga kalau misalnya paham, jadi ilmu juga bang, jadi pengalaman. Nah untuk masukin ini sebenarnya di sini kan ada noknya bang. Ntar biar lebih jelas. Sini kan ada noknya. Nah untuk nok ini dia ketemunya nahan ke sini nih. Ini kan ada pentolan. Jadi posisi si nok ini tuh nahan ke sini, dan ntar nok yang di sini nih, yang per ini dia nahannya masuk ke sini. Nah posisinya kayak gini. Kita pentokin dulu. Dah jalan. Nah posisinya kan tuh nahan kayak gini, ini masuk ke sini, dan yang per yang di sini nih. Per yang di sini kita tarik masukin ke sini ya. Ntar cari dulu kuncinya. Nah untuk yang per di sini kita bisa langsung tarik aja begini bang, sambil ditahan di bagian sininya, lanjut kita puterin. Nah posisinya kayak gini. Jadi otomatis di engkol tuh, jadi keras gitu. Yang penting pas di bagian gigi susun ininya harus pas juga. Di bagian gigi susun ininya harus pas.
dan di sini pun harus pas, nok yang di sininya juga harus pas gitu ya. Jadi ntar kalau seumpama udah prak masang semua biar gak loncat itu. Nah sekarang lanjut ke rumah kupling bang. Rumah kupling sebenarnya di bagian sini kan modelnya ada bos panjang kayak gini tuh, gak ada ring lagi ya. Kalau daerah sini tinggal bos yang panjang kayak gini buat tahanan. Lanjut kita pasangin di bagian kupling ininya. Nah begini. Nah di sini ada ring dia model gigi, modelnya gerigi, dia ringnya modelnya kayak gini bang. Tuh ringnya tebel, model gerigi kayak gini. Lanjut pasangin. Nah udah dipasangin ini baru. Nah ini ketemunya giginya yang gede, ini yang gede. Jadi ketemunya yang lebar di bagian sini bang. Ini kan agak lebar, ini sedikit. Nah di sini pun dia lebar tuh, coakannya lebar. Jadi ntar ketemunya kalau yang bagian lebar ini di bagian giginya yang agak gede ya. Nah posisinya kan ini giginya gede kecil gitu. Jadi ntar ketemunya di bagian giginya lawannya yang gede gitu. Kayak gini nih, ketemunya giginya. Bentar. Nah begini, jadi posisinya ngepres begini tuh, ketemunya gigi ininya agak gede ketemunya tuh gitu ya. Jadi sekarang kita lanjut pasang aja bagian sini. Ini ring udah kepasang, lanjut kita pasang di sini. Nah begini, ini udah kepasang kayak gini. Lanjut kita pasangin tahanan klipnya kayak gini bang. Ini klip ringnya kayak gini. Lanjut kita dijepitin di bagian sini. Nah begini. Lalu kita pasang di bagian sini murnya. Nah untuk tambahan sebenarnya tadi lupa saya jelasin. Di sini kan ada, kalau misalnya aslinya ada pelornya bang, terus tuas yang panjangnya buat kesetut ke kirinya itu. Nah dan di sini pun pelornya dicabut ya, jangan dipakai pelor yang kecilnya itu. Pelornya dicabut, baru kita pasangin langsung setut yang itunya, yang bawaan bak koplingnya gitu. Lupa tadi. Jadi ntar takutnya keder apa gimana. Yang untuk di bagian matahari yang belah kirinya mah gak usah diapa-apain, biarin aja begitu. Maksudnya ntar kalau misalnya sewaktu-waktu distandarin, jadi nggak keder nyariin lagi standarannya gitu ya bang ya. Ini udah beres semua, tinggal kencengin bang. Kita kencengin, kita gablog. Kita sok 18 mana jam? Sok 18 yang obeng min nu gede. Obeng min nu gede jeung sok 18 gagang sok. Jamnya terus, banjir. Ngopi dulu bang, biar enak ngopi, baru ngudut. Satu lagi bang, satu lagi tuh. Rokoknya sebatang. Sok 18, sok 18. Ya bu. Oke bang, sekarang kita gablok dulu bagian sininya. Soalnya hujan gede banget sini, nggak terlalu kedengeran. Aduh. Bagusan pakai impact, cuman belum kebeli bang impactnya. Jadi cap bedor, ini masih cap bedor.
udah beres, tinggal pasang kencengin satu lagi nih. Tahan yang belah itu dia anak adanya. Setelah ting tarik pada tong lesot tekan kabelah dia, tekan kabelah dia kok tadi tapi itu bisi esot. Oke dah. Pakai kruk dia deh kah. Angin coba bawa ke dia angin. Kanap pun itu. Tong diurungkan kan neng? Kanap kan. Merolak budi nggak? Bang, udah rapi, kita lanjut ke pemasangan kampas kopling. Untuk kampas kopling masih pakai yang standarnya ini. Lanjut kita pasangin platnya. Ini plat geseknya nih. Nah, untuk plat gesek ini sebenarnya ada coakannya juga, dia di bagian sininya nih bang. Coakan kayak gini, plak gitu. Baru kita pasangin di bagian sininya. Nah, sekarang kita lanjut ke pasangin ininya nih, giginya. Giginya yang lebar, begini. Lanjut, mana setut tadi? Setut kopling. Nah, di sini ada ring mataharinya juga, Bang. Ini ring mataharinya 3 biji ya. 3 biji, dan untuk ring ininya di tengah nih. Ring bambu ininya di tengah kayak gini, berlawanan kayak gini. Nah, baru dipasang kayak gini. Nah, untuk pemasangannya di bagian sini ya. Set kayak gini tuh. Posisinya masuk kayak gini. Lanjut kita pasangin ininya, yang pentolan ini di luar kayak gini. Nah, begini. Posisinya begini. Lanjut kita pasangin di bagian sini. Jadi ini dulu dipasang, baru ntar plat yang terakhirnya buat ngejepit nahan ke sini gitu ya. Nah, untuk plat ininya baru kita pasangin sini. Nah, begini. Lanjut kita pasangin yang ininya bang. Bau.
dua dulu aja biar megang dulu. Nah, ini kita baut. Nah, kalau misalnya pre kan di sininya nggak goyang tuh bang. Kalau misalnya nok ini topnya nggak pas, dia pasti kampas kuplingnya digini-giniin dia goyang ya. Kalau ini udah pas gitu. Makanya di bagian top yang gerigi kaki empatnya itu bener-bener harus pas. Kalau misalnya nggak pas, pasti dia ngelos, goyang kampas kuplingnya nggak mau narik gitu ya. Sekarang tinggal kencangin semua nih baut-bautnya. Sekarang kita ganjal di sini. Untuk pengencangan ini jangan sampai terlalu keras banget. Maksudnya keras banget itu sampai lewat ya. Takutnya patah itunya lawan kaki empatnya. Yang penting udah kerasa krek, udah gitu. Oke. Nah, sekarang udah kelar semua bang untuk pemasangan di bagian sini. Jadi ntar kita lanjutnya posisi udah nyala aja ya, lanjut ke pengetesan aja. Sekarang yang penting kita udah paham cara pemasangan, terus yang apa aja yang dirubahnya. Lanjut kita ntar sambunginnya untuk ending terakhirnya aja gitu ya bang. Oke bang, sekarang ini udah beres di bagian tutup kuplingnya, ini udah rapi semua ya. Kemarin masalahnya nggak saya videoin, jadi biar gak terlalu lama aja. Dan sekarang ini udah bagian bak ininya udah keterap semua tuh, udah rapi di bagian sututnya, dan kabelnya pun udah saya pasang. Jadi untuk kabelnya lewat sini ya, jadi biar gak terlalu bececeran gitu. Untuk jalur kabelnya saya lewatin ke kolong sini nih. Dan untuk bagian sini dah nyangkut loh. Untuk bagian sini udah saya coak juga nih tuh. Di bagian dudukan buat kuplingnya ini dibikin coakan kayak gini. Dan untuk kuplingnya sih lembut ini bang. Coba dulu bang, coba dulu maksudnya. Kalau gua kan sebelum itu coba dulu, maksudnya diturunin dulu, turunin dulu, coba dulu kuplingnya. Ntar kan sebelum dirakit kupling, sebelum dipasang bodinya dirasain dulu, maksudnya enak pas gak gitu. jadi roboh dah. Nah, licin ya, licin kali itu. Kenapa barusan? Biar licin kupling. Ya licin itu. Oh, kaget ya. Nah, cobain dulu, maksudnya masukin dulu. Maksudnya enak gak kuplingnya, dirasain dulu. Kalau kupling sih mantep. Iya, maksudnya coba masukin dulu. Enak gak? Maksudnya settingannya. Kurang gak segitu? Takutnya kan kurang, ntar kalau udah dirapiin bodinya susah. Jauhnya segitu enak. Cukup lah segitu. Cukup.
Nah udah, penting kan cukup. Kalau saya mah maksudnya biar enak. Enak ya, bukan main. Enaknya sampai Ah. jatuh. Aduh, kocak dah. Ada aja nih bang. Iya ya wae. Oke bang, jadi si abangnya udah ngerasain sendiri hasilnya ini. Untuk hasilnya jadi udah nyobain. Dan sekarang kita langsung dirapiin doang nih. Bagian bodinya tinggal dirapiin gitu ya. Untuk bodinya tinggal dirapiin. Untuk bagian mesin sih udah rapi semua tuh. Bagian mesin udah rapi, udah halus lagi. Kalau kemarin kan kecrek-kecrek soalnya untuk bekasnya nih. Tuh. Untuk bekasnya ini noken asnya sebenarnya udah kemakan. Makanya kemarin sih udah saya bilangin, soalnya si abangnya juga kan nungguin di sini. Jadi dia tahu. Pas dibuka tuh tahu. Tuh, kayak pelatuknya udah kemakan. Nah. Cuman kan kemarin udah saya belanjain bahannya pakai yang ori semua biar awet aja gitu ya, Bang ya. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan bila ada yang kurang paham bisa dimasukkan juga di dalam komentar ya bang. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.